tinggalkan yang telah lalu. Masa depanku dalam-Mu, hidupku milik-Mu. Mengikuti panggilan-Mu, menuju terang-Mu. Ku tinggalkan yang telah lalu. Masa depanku dalam-Mu, hidupku milik-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh membawa hati kami yang terbaik, kerinduan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau memuaskan setiap kami dengan roh puji-pujian, dengan firman-Mu yang mengalir atas hidup kami. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang beracara dan Engkau yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Kami mau datang membawa kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau datang membawa kerinduan kami, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi Yesus. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, Inilah penyembahan kami. inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Ya Tuhan, sebab inilah persembahan bagi Engkau Yesus. Persembahkan Hati kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu.
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami mau menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Engkau Tuhan yang terindah di dalam hidup. Selamanya ku menyembah. Jemaat Tuhan lebih dan lebih lagi katakan, ku bawa hidupku, ku membawa hati. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lebih dan lebih lagi katakan, kami bawa hati kami Tuhan. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku
janji setia ada padamu. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, sebab Tuhan kita besar. Amin. Dia Tuhan yang memberikan hari yang terbaik buat kita. Rancangannya rancangan yang indah buat setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau katakan, hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Katakan dengan keras Bapak Ibu. Yes, sebab Tuhan kita setia. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin Tuhan. Senantiasa mau terus bersyukur, sebab Engkau baik. Yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya.
Ini hari yang Kau jadikan hari yang terbaik buat setiap kami. Dan Tuhan, biarlah terus memberikan kegirangan dan sukacita buat setiap kita tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Katakan dengan sungguh. Semua yang siap terima sukacita dari Tuhan, biarlah minyak baru dicurahkan di tempat ini. Yes. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari semua menari buat Tuhan. Gerakkan tubuh kita, bebaskan roh kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kami siap terima janji-Mu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yang menari buat Tuhan, katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Setiap kita yang siap melemah berkat, katakan dengan sungguh, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya Tuhan. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lagi-lagi Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sambil memberkati, Tuhan memberiku. Yes. Dan sukacita Bebaskan rohmu untuk Tuhan. minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi lebih gagah. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah sukacita Tuhan terus mengalir di dalam setiap hidup kita. Dan biarlah setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita mau terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya untuk setiap kita. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik lebih lagi dari Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana,
membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami mau letakkan di dalam tangan, pada mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan kesungguhan hati kami mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Tuhan, tapi dengan kasih-Mu, dengan pengorbananmu Tuhan. Engkau mengorbankan hidupmu, mengorbankan nyawamu untuk setiap kami. Biarlah kami mau menyalibkan diri kami. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
seperti yang Kau ingini. Itulah yang kami selalu minta daripada Engkau Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Biar hidup kami boleh selalu menjadi seperti yang Tuhan mau. Biarlah setiap karakter diri kami boleh seperti yang Tuhan inginkan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami yang Tuhan percayakan buat setiap keluarga-keluarga. Lihatlah mereka sudah datang kepadamu pagi ini. Mereka kami doakan supaya Engkau memenuhi mereka dengan pengetahuan akan Tuhan. Dan biar mereka selalu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup mereka. Mereka dapat memilih mana yang benar, mana yang berkenan kepada Engkau. Kami juga berdoa supaya setiap langkah kaki mereka boleh berjalan dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Dan sepenuhnya hidup mereka boleh menyenangkan hati Engkau. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak ini agar setiap hidup mereka menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik. Ingatkan selalu agar mereka terus melakukan apa yang baik. Kami berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan dan juga ketahanan dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka, dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terus Engkau kuatkan mereka dan Engkau tambahkan ketahanan dalam hidup mereka hari lepas hari. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak ini agar mereka belajar untuk bersyukur atas semua yang sudah Engkau lakukan dalam hidup mereka. Sekalipun mungkin doa mereka belum dijawab, sekalipun keinginan mereka belum dipenuhi, sekalipun apa yang mereka gumulkan belum terjadi, tapi biar Engkau mengajari mereka untuk mereka pun dapat bersyukur atas segala hal. Kami berdoa juga buat setiap orang tua mereka. Kiranya setiap orang tua dapat selalu membawa anak-anak ini untuk makin mengenal Tuhan, makin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, usaha dari setiap orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Engkau akan tegur kami, Engkau akan didik kami kembali. Bahkan Engkau layakkan kami untuk bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau mengampuni lebih dulu segala pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Terima kasih, berkati semua tim pelayanan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tiap-tiap bagian mereka. Tuhan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, biar hidup mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua, buka telinga dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Senang sekali pada minggu yang pertama ini saya boleh melihat Bapak Ibu Saudara hadir. Dan tentunya kita semua hadir bukan saja karena semata-mata kita harus beribadah sebagai orang Kristen. Tetapi saya berharap Bapak Ibu hadir dalam ibadah pagi ini karena Bapak Ibu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan untuk apa? Untuk selalu mengerjakan dalam diri kita masing-masing. Sebab diri kita ini masih harus terus dibentuk, diajar oleh Tuhan. Ya. Nah mari Bapak Ibu saya mengajak kita mengangkat Alkitab kita bersama-sama. GBT-KO Jepara, mari katakan bersama dengan saya. Aku bersuka cita karena pagi ini Tuhan mengajarku dengan firman-Nya. Aku buka telinga dan pikiranku untuk kebenaran firman-Mu.
Jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Di bulan Maret ini, mari saya mengajak kita akan memperhatikan apa yang akan Tuhan sampaikan sepanjang bulan ini lewat minggu demi minggu. Saya memberikan tema di bulan Maret ini yaitu menjaga kualitas manusia batiniah. Kalau dikatakan menjaga kualitas manusia batiniah, itu artinya ada yang namanya manusia di luar batiniah. Yang kita sebut dengan istilah manusia lahiriah atau manusia jasmani. Manusia jasmani adalah yang terlihat oleh setiap mata kita. Ketika saya melihat Bapak Ibu Saudara berpakaian rapi, Anda berdandan dengan baik, ya, yang wanita kelihatan cantik, rapi, segar, yang pria juga demikian. Itu saya melihat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu juga sebaliknya melihat diri saya, itu karena kita memiliki yang namanya tubuh jasmania atau manusia jasmania. Dan sebagai manusia jasmania atau lahiriah, ya biasanya kita itu memperhatikan, ya kan Bapak Ibu, memperhatikan diri kita. Maka sekarang itu enggak heran, di mana-mana muncul banyak bisnis-bisnis untuk perawatan wajah, perawatan tubuh, salon-salon baru banyak, ya orang-orang yang belajar kecantikan banyak, dokter-dokter kecantikan mulai banyak. Dokter kulit juga mulai banyak dicari. Dulu mungkin dokter kulit dicari kalau ada apa? Kudis, ada kurap mungkin ya. Ada sesuatu flek di tubuh kita. Tapi sekarang dokter kulit itu dicari demi apa? Makin mempercantik. Untuk makin bisa membuat wajahnya makin fresh dan sebagainya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca lebih dulu ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sama-sama kita mau baca ayat ini, 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, saya katakan tidak salah kita pergi ke pusat perawatan wajah. Anda tidak berdosa kalau Bapak Ibu Saudara kita itu merawat yang namanya keberadaan manusia lahiriah kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Karena memang umumnya kita itu ingin terlihat menarik di mata orang. Kita ingin terlihat penampilan kita itu, wah, mendapatkan apresiasi. Siapa di sini yang enggak senang kalau dirinya tuh dipuji, wajahnya makin glowing. Wah, wajahnya makin kinclong. Waduh, tubuhnya makin slim. Ada yang susah enggak kira-kira kalau Bapak Ibu mendapatkan pujian, wah wajahmu makin kencling ya. Lalu saudara merasa malu, aduh malu aku, dan Anda mengurung diri Anda. Saya rasa tidak. Semua kita ketika dipuji karena wajah kita berubah makin fresh, makin indah. Wah, kita itu senang Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan tidak salah. Bapak Ibu Saudara bahkan diri saya, kita ini memperhatikan apa yang nampak. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, bahwa kita juga perlu memperhatikan yang disebut manusia batiniah. Kenapa? Kenapa kita juga perlu memperhatikan yang disebut manusia batiniah kita? Karena ayat tadi mengatakan kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Semakin merosot dari hari ke hari. Tapi sebaliknya manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus ingat
memperhatikan yang jasmani itu baik, tapi akan ada masanya di mana Bapak Ibu Saudara harus tahu, manusia lahiriah kita itu makin merosot. Karena itu kalau makin merosot, jangan terlalu banyak invest dengan tubuh kita. Anda suntik DNA salmon. Tujuannya apa? Supaya bisa, kok DNA, apa namanya? Stem cell. Anda suntik stem cell dari ikan, dari mungkin binatang yang lain disuntikkan di tubuh Anda supaya apa? Wah, membuat gen kita atau kromosom kita atau apalah itu ya, menjadi wah baik dan sebagainya. Kita terlalu banyak berani invest untuk perkara-perkara yang sebenarnya membuat manusia kita itu makin merosot. Tapi firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, seperti gambar ini ya, ini gambar orang yang sudah tua, botak, jambannya sudah pada putih, sudah mulai tidak bisa tahan dingin. Kalau ada cuaca dingin dikit sudah mulai tidak kuat, lalu pakai baju anget. Itu tanda-tanda sudah mulai merosot. Tapi firman Tuhan tadi mengingatkan apa? Lewat tulisan Paulus, agar jangan tawar hati. Jangan kita itu tawar hati, tetapi kita harus tetap bersemangat. Karena yang ada di dalam ini, yaitu manusia batiniah kita itu justru makin kuat, makin dibaharui. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus ingat setiap kali kalau Tuhan meminta kita untuk memperhatikan manusia batiniah kita. Jangan selalu memperhatikan yang kelihatan, karena memang yang nampak ini nanti itu akan pasti hilang. Ya kan? Ibrani 9 ayat 27 mengatakan seperti manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali. Jadi setiap kita itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan itu yang disebut dengan manusia lahiriah kita itu kita tinggalkan di tanah. Karena itu kita harus tahu agar kita juga memperhatikan yang namanya manusia batiniah kita. Nah, di minggu yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita mendengar tentang hal yang pertama di minggu ini, yaitu kita perlu mengingat bahwa setiap kita itu sudah menerima benih ilahi. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu ingin membuka Alkitab Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa membukanya. 1 Petrus pasal pertama ayat 23 berbunyi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke, mari kita lihat dulu tujuannya apa. Tujuannya supaya kita semua belajar bersyukur dan sama-sama kita baca menghidupi kelahiran kembali. Jadi saya ingin kita semua setelah mendengar firman ini kita bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kalau kita sudah lahir kembali, ayo saya mengajak, enggak cukup hanya cuma berkata Tuhan terima kasih, aku sudah merdeka dari dosa, aku sudah jadi anakmu, aku sudah hidup sebagai terang, aku sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan. Oh itu baik Bapak Ibu Saudara, Anda bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu baik. Tapi enggak cukup hanya dengan kita bersyukur. Tapi hidupilah yang namanya kelahiran kembali itu. Ya, hidupilah. Nah, ayat yang tadi kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Ayat tadi yang kita baca itu mengingatkan kembali tentang diri kita. Ingat siapa kita di dalam Tuhan. Jangan lupa siapa diri Anda dan siapa diri saya yang sudah di dalam Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Menarik Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat tadi, ya. Ada kata kembali. Kembali itu artinya apa sih? Kamu telah dilahirkan kembali. Berarti sebelumnya kita sudah pernah mengalami kelahiran, ya kan? Buktinya apa? Ya saya dan saudara eksis di bumi ini. Kalau kita eksis di bumi ini itu artinya kita sudah mengalami yang namanya kelahiran melalui ibu kita masing-masing. Kita sudah mengalami kelahiran. Tapi kelahiran pertama itu membuat kita menjadi orang-orang yang ada di bawah hukum dosa. Kelahiran pertama itu membuat kita sebelum kenal Tuhan terjual di pasar budak dosa. Kita menjadi hamba dosa. Maka ketika kita dengar firman, kita percaya kepada Injilnya Tuhan, dan kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan kembali. Ya, kita dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Roh kita lahir kembali. Tadinya ketika kita mengalami kelahiran pertama, roh kita itu mati. Hubungan kita dengan Tuhan terputus karena dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, roh kita, ketika percaya kepada Tuhan, roh kita itu bisa hidup. Kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa. Kita bisa berdoa setiap waktu di dalam roh. Kita bisa selalu berhubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kita enggak cuma hanya bisa ngomong dengan orang yang kelihatan, tapi juga kita bisa bicara kepada yang tidak kelihatan. Siapa? Roh Kudus. Kepada Tuhan. Itu bisa karena roh kita itu sudah dihidupkan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita itu sudah hidup dari kelahiran pertama, dan kita menghidupinya, buktinya apa saudara? Setiap hari kita makan, setiap hari kita tidur, setiap hari kita harus berolahraga, setiap hari kita menjaga fisik kita, itu artinya Anda menghidupi kelahiran pertamamu. Dengan perbuatan-perbuatan itu, makan, minum, berolahraga, ya kan, tidur yang cukup, itu artinya Anda menghidupi kelahiran pertama Anda. Kalau Anda tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau istirahat, itu artinya Anda membiarkan kelahiran pertamamu cepat mati. Kelahiran pertama kita short umurnya, pendek umurnya. Itu kalau kita nggak mau makan, minum, istirahat, ya kan, berolahraga, berarti makin lama makin short umur kita, makin pendek. Tapi kalau kita ingin makin panjang umur, ya makanlah yang baik, minumlah yang cukup, istirahatlah yang cukup, dan sebagainya. Kalau kita sudah hidup dari kelahiran pertama dan menghidupinya, sebagai orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, yaitu kita sebagai anak Allah, pertanyaannya, apakah juga hal itu perlu dihidupi sebagaimana kelahiran pertama kita? Tentu jawabannya adalah ya. Benar enggak saudara? Kalau Anda tidak menghidupi kelahiran yang kedua sebagai anak Allah, ya rohani kita bakalnya pasti cepat mati. Wong sudah dilahirkan, kalau enggak dihidupi, kalau enggak dijaga, kalau enggak dirawat, ya bakalnya mati. Nah, seperti apa? Kalau tadi dengan kelahiran pertama kita, waduh,
berani bayar mahal untuk makan yang membuat tubuh kita jadi kuat. Di Semarang itu teman saya ada yang catering khusus untuk menjaga supaya tubuh anaknya itu slim. 1 bulan harus keluar 2 juta. Hanya cuma untuk menu makanan yang ditimbang-timbang. Ini harus sekian gram, ini harus sekian gram. Makannya ini, makannya itu sudah bayar diatur. Ya kan Bapak Ibu Saudara, sudah mau bayar diatur. Ya kalau enggak mau diatur ya pasti badannya bengkak. Pasti badannya akan tidak karuan. Tapi demi sebuah badan yang baik, berani bayar mahal untuk menu diet. Nah, itu effort, itu usaha. Saya mau tanya, seperti apa effort usaha Anda dan usaha saya untuk menghidupi kelahiran kembali kita masing-masing. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca yang sudah dilakukan oleh Paulus. Mari kita mau baca dari 1 Korintus 15. Nah, ini karena enggak ada ayatnya, Bapak Ibu baca di Alkitab. Yuk kita mau baca 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Saya minta Bapak Ibu membaca atau memperhatikan di Alkitab Anda masing-masing. Saya mau bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku, ini kata Paulus ya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kenapa saya membawa ayat ini untuk menjadi contoh dari sebuah usaha untuk menghidupi kelahiran kembali yang kita baca melalui hidupnya Paulus. Tadi kita membaca Paulus mengakui dirinya yang paling hina. Betul? Dirinya dikatakan aku menganiaya jemaat Allah. Itu kalau disimpulkan dia itu orang berdosa banget. Wah, jahatnya jahat banget. Sadis, ya sadis. Berdarah dingin, ya berdarah dingin. Tegel dia itu, raja tegel waktu itu. Tapi lihat, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku yang kejam, aku yang sadis, aku yang orang katakan waduh, raja tega. Tapi karena kasih karunia Allah, aku jadi anak Allah. Aku mengalami kelahiran kembali. Ketika dia mengalami kelahiran kembali, ayat tadi yang kita baca berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Garis bawahi kata itu, aku telah bekerja lebih keras. Itu menunjukkan effort, itu menunjukkan usahanya Paulus. Setelah dia mengalami kelahiran kembali, dia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu, Paulus itu sadar bahwa hidupnya itu begitu berdosa. Maka itu yang membuat dia bekerja lebih keras. Dia enggak peduli. Rasul-rasul yang lain dosanya seperti apa, dia enggak peduli. Yang penting dia tahu dirinya ini berdosa banget. Maka dia bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Seringkali kita itu enggak seperti Paulus. Kita menganggap diri kita itu enggak terlalu berdosa. Oh, yang lain lebih banyak berdosanya daripada saya. Seringkali kita itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus enggak peduli dosa orang lain.
Usaha apa yang orang lain lakukan, dia nggak terlalu mempedulikan itu. Yang dia tahu, aku sudah lahir kembali sebagai anak Allah dan aku harus bekerja lebih keras untuk menghidupi kelahiran kembaliku. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kata bekerja. Mari sama-sama kita belajar kata ini ya. Kata bekerja itu dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata kopiao. Kopiao itu punya makna untuk merasakan kelelahan. Karena itu orang bekerja pasti capek, benar enggak? Orang yang sudah bekerja, dia enggak merasa capek, itu artinya dia belum bekerja. Mungkin dia hanya duduk saja, tapi mungkin dia harus memikirkan sesuatu. Ketika dia duduk, itu capek di pikiran. Ada orang yang capek dengan tenaganya, ada orang yang capek dengan pikirannya, ada orang yang capek dengan ini, dengan itu. Karena dia bekerja. Orang yang bekerja itu pasti capek. Tapi saya mau kasih tahu, kata kopiao ini diturunkan dari kata kopos. Kopos itu artinya potongan. Analoginya itu kerja keras sebagai mengurangi kekuatan. Anda simpan aja kata potongan ini aja, nggak usah yang lain Anda perhatikan. Kata kopos ini artinya potongan dan kata kopos ini dari kata kopto. Kopto itu artinya kata kerja utama untuk memotong, memukul-mukul dada. Sorry, kok kepencet-pencet. Waduh, memukul-mukul dada. Pernah enggak Anda ketika berdosa, Anda pukul dadamu? Kok aku seperti ini lagi? Kok ya kebangetan aku kok seperti ini lagi? Ketika Anda seperti itu, Anda sedang memukul-mukul dadamu dalam kesedihan. Sebenarnya Anda mau memotong, tapi mungkin Anda belum sanggup untuk memotongnya. Dan Anda kecewa, Anda pukul-pukul dadamu. Lihat saudara, ketika Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras, itu artinya Paulus banyak memotong hal-hal yang menjadi masa lalunya. Dia banyak potong itu. Yang tadinya enggak peduli dengan anak-anak. Anak-anak ketika tahu, Paulus ketika tahu ada anak-anak yang datang ke sinagoga untuk beribadah. Wah, diseret. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, wah diseret, dimasukkan penjara. Ibu-ibu, wah diseret, dimasukkan penjara. Itu Saulus dulu, kejam. Tapi dia ketika menjadi orang yang lahir kembali, dia potong hal-hal yang menjadi masa lalunya. Kita mau baca Filipi 3 ayat 4-8. Yuk, buka Alkitab Bapak Ibu, kita mau baca. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ayat 7 berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kerja keras yang dimaksudkan tadi
yang ditulis oleh Paulus, itu semua kebanggaannya di masa lalu itu tidak lagi dia bawa sebagai anak Allah. Dia tidak lagi membawa, aku orang Ibrani, oh aku orang yang tahu kebenaran. Dia singkirkan semua itu, dia harus kembali menghidupi sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita masih membawa tabiat-tabiat kita, karakter kita di masa lalu, dalam kapasitas kita sebagai anak Allah. Ya, kalau marah masih seperti dulu sebelum jadi anak Allah. Kalau soal bisnis jahatnya masih seperti dulu. Kalau soal ini itu masih seperti dulu, padahal sekarang posisinya sebagai anak Allah. Paulus enggak itu. Paulus enggak lakukan itu. Paulus bekerja lebih keras, dia selalu potong. Lihat ini. Bila Paulus menunjukkan kerja kerasnya dalam membuat supaya tidak sia-sia anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka kerja keras apa yang masih perlu dari hidup kita? Ya. Supaya tidak juga membuat sia-sia anugerah Tuhan itu. Paulus dia tunjukkan kerja kerasnya supaya anugerah Tuhan gak sia-sia. Saya mau tanya, kerja keras apa dalam hidup kita supaya itu tidak membuat kasih karunia Allah jadi sia-sia? Mari kita mau baca Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca di layar ini, 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kerja keras apa? Effort seperti apa yang kita tunjukkan? Kenapa saya membawa saudara untuk membaca ayat ini? Ini yang disaksikan oleh Paulus kepada orang-orang Galatia. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Salib itu hukuman mati buat penjahat di zaman Roma. Jadi hukuman salib itu adalah hukuman mati buat penjahat. Penjahat yang seperti apa? Penjahat yang wes dosanya banyak, kejahatannya besar. Tapi Yesus mau disalib bukan karena dia seorang penjahat. Yesus mau disalib karena dia mau taat. Jadi kalau Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Paulus, Paulus mau berkata kepada kita, aku ini mau belajar taat. Nah, yang masih perlu dipotong dan terus dipotong sebagai usaha keras kita adalah apa? Semua keputusan yang bersumber dari ego. Itu yang harus kita potong. Semua keputusan yang salah yang bersumber dari ego. Pasti semua yang bersumber dari ego kita, itu pasti semuanya salah. Sudah bisa dipastikan. Ya, saya mau kasih tunjuk 4 contoh. Yang pertama Hawa, yang kedua Yudas, yang ketiga Ananias dan Safira, yang keempat Demas. Ini contoh-contoh dari orang-orang yang keputusannya semua salah. Bersumber dari ego. Hawa contohnya yang pertama. Ular datang. Ngomong sama Hawa. Kamu kan enggak boleh makan ini karena apa? Tahu alasannya?
dipelintir sama ular. Oh, Hawa merasa pantas Tuhan melarang aku makan buah ini karena kalau aku makan ternyata aku bisa seperti Allah. Ya pantas kalau Tuhan melarang aku makan. Egonya mulai muncul. Jadi seperti Allah. Ngambil itu buah dimakan, berdosa. Yudas, dia datang kepada imam-imam. Dia bilang, aku bisa nyerahkan Tuhan, aku bisa nyerahkan Yesus. Mau bayar berapa? Ini tak bayar 30 keping perak. Diterima uangnya. Yudas mengkhianati Yesus di Taman Getsemani. Ananias dan Safira jual tanahnya. Mereka berdua sepakat nanti jangan ngomong harganya sekian. Kita ngomong aja harga yang beda. Egonya muncul, melakukan keputusan yang salah. Demas, ini pelayan Tuhan, meninggalkan Paulus karena apa? Keputusannya yang salah mencintai dunia. Egonya yang berbicara. Ikut Paulus, aduh susah. Ikut pelayanannya Paulus, aduh menderita. Tinggalkan. Lebih baik aku kembali ke hidup yang lama. Cintai dunia lagi. Semua keputusannya bersumber dari ego itu harus dipotong. Semua kita masih punya ego Bapak Ibu. Semua kita masih punya itu. Mari saya ajak kita mau potong. Kita mau potong. Kata kuncinya adalah aku telah disalibkan dengan Kristus. Ada contoh dari seorang yang membuang egonya. Siapa? Musa. Seperti yang harus kita lakukan seperti Musa. Bukan kita mencontoh dari Hawa, dari Yudas, dari Ananias, Safira, dari Demas, bukan. Tapi kita mau mencontoh dari seorang yang bernama Musa. Yuk kita mau baca Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-26. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus membuat kita makin kerja kerasnya itu di sini Bapak Ibu Saudara. Seperti Musa, coba tampilkan ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada, sama-sama kita baca, untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kesenangan dari dosa itu sifatnya sementara. Anda selingkuh, itu hanya kesenangannya sementara. Anda mencuri barang milik orang lain, itu kesenangannya sementara. Anda melakukan kejahatan bagi orang lain, itu sifatnya sementara. Tapi bagi seorang Musa, dia seorang yang diangkat loh sebagai pangeran Firaun, pangeran Mesir. Dia punya segala-galanya. Tapi dia potong egonya. Karena dia lihat umat Allah menderita. Dia mau seperti umat Allah. Daripada terus mempertahankan status sebagai pangeran Mesir. Itu sementara, kata Musa. Kembali ke slide. Maukah kita seperti Musa? Dan seperti halnya Paulus. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu artinya aku mau memotong semua hal
yang sifatnya sementara. Kalau itu adalah sebuah dosa. Jadi saya ingin kita sama-sama berani menolak. Yuk kita mau baca, berani menolak untuk menikmati kesenangan sementara dari dosa. Baru-baru ini kan heboh ya, gaji di Rut Pertamina setahun 12,1 atau 12,2 miliar setahun. Gaji-gaji pimpinan BUMN itu gede-gede. Tapi masih saja melakukan kejahatan. Beranikah kita menolak untuk menikmati kesenangan sementara dari dosa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Keputusan menolak kesenangan sementara dari dosa menjadi ciri dari manusia batiniah yang kuat. Manusia batiniah kita bisa kuat kalau kita hidupi. Manusia batiniah kita lemah kalau kita biarkan, tidak diberi makan, tidak dijaga, tidak dirawat. Tapi kalau kita ingin manusia batiniah kita kuat, kita punya keputusan yang tegas untuk menolak kesenangan sementara dari dosa. Itu artinya manusia batiniahmu engkau hidupi dengan baik. Tundukkan kepala, pejamkan mata kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Renungkan seperti apa usaha kerasmu untuk menghidupi manusia batiniahmu. Orang berani bayar mahal untuk operasi plastik demi tampil cantik, tampil menarik. Orang berani bersakit-sakit karena operasi plastik itu yang membutuhkan sekian jam lamanya. Dan proses kesembuhannya sekian bulan lamanya. Orang bisa tahan demi penampilannya yang sebenarnya akan makin merosot. Tapi banyak orang tidak menyadari manusia batiniahnya itu harus terus dihidupi, diperhatikan. Karena yang batiniah itu yang akan makin kuat, yang sifatnya tidak pernah akan mati. Manusia lahiriah kita akan mati, hancur di tanah. Tapi manusia batiniah kita akan tetap hidup. Usaha keras apa yang sudah Anda lakukan untuk menghidupi manusia batiniahmu? Apakah engkau mau seperti halnya Paulus, memotong semua hal, memotong semua hal. Setiap hari dia potong, kesombongannya dia potong, keakuannya dia potong, semua hal yang membuat Tuhan tidak suka dia potong semuanya. Musa juga melakukan hal yang sama. Dia berani menolak kesenangan yang sementara dari dosa. Sejauh apa usahamu untuk membuat manusia batiniahmu kuat? Saya minta para singer nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan dariku. Tuhan ingin di bulan ini kita menjaga kualitas manusia batiniah kita. Karena kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita dilahirkan dari benih yang berkualitas. Jagalah itu. Kelahiran kembalimu sebagai anak-anak Allah. Jagalah itu. Jagalah itu. Engkau harus bisa memotong semua hal yang menjadi kesenangan yang sementara dari dosa. Engkau harus kerja keras untuk itu. Jangan takut. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau punya kekuatan daripada Roh Kudus untuk selalu mampu menang atas dosamu. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sudah mati buat kita. Dia pasti akan menolong kita ketika kita mau menghidupi manusia batiniah kita. Jadilah anak-anak Allah yang selalu berkembang, yang selalu kuat, yang selalu bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Jemaat menyanyikan lagu ini, hanya jemaat. Mari bersama-sama lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar bersama pagi ini. Tidak henti-hentinya Engkau mengingatkan kepada kami tentang siapa diri kami di dalam Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Biar kami menghidupi status kami. Biar kami menghidupi kelahiran kembali kami. Biar kami berani bekerja lebih keras untuk menghidupinya dengan memotong semua hal yang menjadi masa lalu kami,
yang masih kami lakukan sampai hari ini yang membuat Tuhan tidak berkenan. Biar kami mau potong itu. Kami mau potong itu. Kami mau potong itu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini. Tuhan, kami mau mengakui segala salah dan dosa kami. Bapak Ibu Saudara, silahkan kau mengaku di hadapan Tuhan dosamu, kesalahanmu. Masa lalumu yang masih kau lakukan sampai dengan tadi malam, akui di hadapan Tuhan dan kau katakan, aku mau potong itu. Tuhan ingin engkau menghidupi manusia yang baru. Tuhan ingin engkau menghidupi kelahiranmu kembali. Katakan, ampuni aku Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Amin. Kita mau makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Bagi engkau yang sakit, engkau sedang merasakan tubuhmu sakit, berimanlah, percayalah. Darah Kristus yang sebentar akan kita minum akan bersatu dengan darah kita, membawa kehidupan, kesembuhan, pemulihan. Percaya, imani itu. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur Engkau lahirkan aku kembali sebagai anak-anak-Mu. Biar aku menghidupinya setiap hari sebagai anak-anak Allah. Biar umat-Mu di sini juga bersyukur atas kelahiran kembali mereka sebagai anak-anak Allah. Dan biar hidup mereka setiap hari menghidupinya. Oh Tuhan, terima kasih. 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 Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Kami menerima kemenangan setiap hari daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan buat bulan yang sudah berlalu, yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih buat usaha pekerjaan kami yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami membawa kembali itu untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Persembahan kami dan persepuluhan kami. Kiranya Engkau menerima Tuhan dan Engkau memberkati pengurus gereja kami yang akan mengelola keuangan ini. Dan bagi setiap kami yang memberi, Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati kami, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami sepanjang hari-hari, minggu dan bulan ini. Terima kasih bagi mereka yang belum bisa memberi, Tuhan pun memberkati mereka, menolong mereka selalu. Untuk mereka boleh memberi buat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan pengumuman. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah pagi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lama bergabung dalam ibadah tapi kemudian ingin memutuskan untuk berjemaat di tempat ini, nanti bisa menghubungi Pastor Budi Utomo agar nanti bisa diberi penjelasan hal-hal apa yang terkait dengan persiapan Bapak Ibu untuk menjadi anggota kita dalam hal administrasi gereja. Ya. Jam 10 pagi akan diadakan ibadah anak akikah. Jadi dorong, ingatkan anak-anak Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah ini. Hari Kamis akan ada ibadah komsel buat Jepara Kota tanggal 3 Maret. Di tempat daripada keluarga Ibu Eni. Jadi bagi mereka yang anggota Komsel Jepara Kota bisa tetap hadir dalam kegiatan besok Senin ya. Kemudian ibadah Ayah akan diadakan hari Jumat tanggal 7 Maret dengan tema yang baru, Bapak Ibu Saudara. Silakan hadir, Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan melalui ibadah Ayah ini. Jam 6:30 malam hari Jumat. Berikutnya Youth tanggal 8 Maret akan ada spot time jam 4 sore, tetapi Teens akan tetap ada ibadah jam 4 sore juga di tempat ini. Jadi yang Youth spot time tapi yang Teens mereka tetap ada ibadah jam 4 hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya minta Bapak Ibu menyimpan nomor WA gereja ini yang saya sudah sampaikan di grup ya, supaya nanti kalau Bapak Ibu butuh sesuatu, misalkan Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu butuh dikunjungi, didoakan, silakan menghubungi nomor WA ini. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bingung mau menghubungi siapa, Bapak Ibu hubungi aja nomor WA ini, nanti pasti akan sampai ke Ibu Ning, Pak Budi, sampai kepada saya, sampai kepada pengurus yang lain ya, itu sudah dipastikan. Dan saya harap Bapak Ibu aktif menggunakan nomor ini untuk berbagi informasi. Kalau Bapak Ibu sakit, ya tolonglah beritahu saya sakit di rumah sakit, tolong bisa didoakan gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu dikunjungi atau mungkin merasa jangan mengunjungi ya nanti bisa diminta tolong ini saya kasih info tapi tidak usah repot-repot dikunjungi misalkan begitu ya. Tapi intinya semua info melalui nomor WA gereja ini. Nah berikutnya. Saya mengucapkan bersama dengan pengurus gereja, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Nanti sebelum pulang silakan Bapak Ibu maju untuk kita berdoa bersama-sama. Sebentar kita akan melihat video klip tentang kemajuan pembangunan gereja kita, termasuk hal-hal apa yang sudah dikerjakan dalam proses finishing. Tahun ini sudah dipastikan gereja kita akan selesai, tapi saya masih belum memastikan bulan apa, tapi tahun ini itu sudah pasti akan selesai. Karena itu saya harap kita melihat video ini supaya nanti Bapak Ibu bisa terus mendoakan, mendukung dalam dana dan sebagainya. Yuk kita mau lihat bersama-sama. Inilah bentuk tampak luar ya dari gereja kita yang sudah berdiri dengan megah, dengan kokoh.
dengan lantai basement yang bisa dipakai untuk parkir mobil lebih kurang 40 mobil. Ini tampak depan ya, ada siluet salib. Ini di dalam basement kita atau tempat parkir mobil kita. Di sebelah sana itu kamar mandi untuk lantai bawah ya. Ini jalur masuk ke gereja kita menuju ke lantai utama. Jadi gereja kita tidak memakai lift, tidak memakai eskalator, tetapi menggunakan sistem seperti ini. Ini akan sangat ramah bagi mereka yang lansia maupun bagi mereka yang harus didorong dengan kursi roda. Ini ruangan untuk menunggu sebelum ibadah dimulai. Ya. Nah, ini tempat toilet pria. Yang di sebelah sini tempat toiletnya wanita. Ya, ini bukan dapur ya Bapak Ibu. Dikira dapur nanti. Ya. Nah, ini nanti menjadi ruang untuk transit pembicara. Nanti kita akan tutup dengan partisi. Dekat dengan toilet tadi ya. Ini gedung utama kita, ini nanti akan kita pasang layar LED. Ini tempat lampu-lampu ya kalau nggak salah. Sudah dipasang granit ya. Lantai bawahnya ya. Ini lantai atas. Nanti yang muda-muda bisa beribadah di atas ya, naik ke atas kalau memang yang di bawah penuh. Ini area mimbar kita, panjang, lebar. Ini ruangan ibadah kita. Ya, ini lantai 2. Ya, untuk lebih mantapnya Bapak Ibu nanti bisa ke atas ya, lihat-lihat mungkin lebih mantap kalau lihat langsung begitu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara terus mendoakan finishing daripada gereja ini karena membutuhkan benar-benar kecermatan dan ketelitian agar hasilnya itu nanti maksimal ya. Kita doakan terus dan kita juga dukung dalam dana tentunya ya untuk kegiatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari silakan bisa maju ke depan. Kita mau berdiri bersama-sama. Yang berulang tahun di bulan Februari kemarin, yuk silakan maju ke depan. Ya, oke. Mari kita mau doakan saudara-saudara kita, keluarga kita semua. Ya. Mari Bapak Ibu kita mau angkat tangan, kita mau doakan mereka. Kami turut bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang pada bulan Februari lalu Engkau tambahkan usia dalam diri mereka. Biar mereka setelah mendengar firman hari ini, mereka ingat bahwa manusia lahiriah mereka akan semakin merosot. Tetapi manusia batiniah mereka dibaharui dari hari ke hari. Biar mereka yang sudah diberkati dengan usia yang baru, mereka juga menghidupi manusia batiniah mereka setiap hari seperti yang Tuhan mau. Berikan kesehatan kepada setiap saudara-saudara kami. Berikan kesetiaan kepada mereka. Biarlah apa yang dikerjakan
oleh setiap mereka dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang sekolah, sekolahnya berhasil. Yang bekerja, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Semuanya Tuhan ada di dalam kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan. Karena itu inilah yang menjadi doa kami semua. Biarlah yang terbaik akan Tuhan berikan untuk setiap mereka. Biarlah mereka jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Engkau menyertai perjalanan kami pulang. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.